Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya bisa melaksanakan seminar proposal online. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan tak lupa pula saya berterima kasih banyak kepada dosen pengampu metodologi penelitian SDMI yaitu Ibu Musyarrafah Sulaiman Kurdi SPD MPD yang mana telah membimbing saya dalam pembuatan proposal ini dari awal hingga akhir. Dan tak lupa pula saya hanturkan terima kasih kepada teman-temanku sekalian. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal saya yaitu yang berjudul Pengaruh Pendidikan Tahfiz Al-Quran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran rumpun PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Nah, apa alasan saya memilih judul tersebut? Karena tentu memiliki latar belakang yang menarik untuk diteliti oleh peneliti. Adapun yang melatar belakangi judul tersebut adalah pendidikan adalah usaha sadar yang terencana yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di dalam Islam itu sendiri, pendidikan juga diajarkan, yang mana pendidikan Islam itu sendiri berpedoman yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman kita sebagai umat muslim dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib untuk mengimani dan meyakini Al-Quran dan hadis tersebut. Dan kita juga sebagai umat muslim wajib untuk mempelajari, menanamkan dan mempelajarkan kepada anak-anak sejak dini agar ia terbiasa mempelajari Al-Quran, mulai dari memperkenalkan, memahami, mengajarkan, membaca, serta menghafalkan Al-Quran itu sendiri, yang mana awal mulanya Al-Quran itu sendiri melalui membaca dan dihafalkan dan dikumpulkan oleh para sahabat dan disatukan menjadi satu mushaf yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sendiri diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, beliau langsung menghafalkan dan memahami isi Al-Quran itu sendiri. Dengan demikian, Nabi adalah orang yang pertama yang menghafalkan Al-Quran. Nah, contoh Nabi tersebut juga merupakan suri tauladan bagi para sahabat. Maka dari para sahabat pada zaman dulu, banyak dari para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Para sahabat juga tidak hanya menghafalkan Al-Quran, juga diperintahkan untuk menulis dan mengumpulkan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau. Di antara para sahabat yang menghafalkan Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Nah, di antara karakteristik Al-Quran itu sendiri yaitu kitab suci yang mudah dipelajari, diingat dan dihafalkan bagi mereka yang ingin menghafalkannya dan menyimpannya di dalam dada-dada mereka. Pada zaman sekarang banyak sekali cara yang dilakukan umat muslim untuk menjaga dan memotivasi anak-anak zaman sekarang dalam menghafalkan Al-Quran. Salah satunya yaitu program yang ada di TV pada bulan Ramadan yaitu Tahfiz Indonesia, di mana peserta dari Tahfiz Indonesia ini dari kalangan anak-anak yang berusia berkisar dari 4-11 tahun yang mereka sudah memiliki hafalan yang banyak dan bagus baik dari sisi tajwid, irama, pengucapan, dan lainnya. Nah, selain mereka mempunyai hafalan yang bagus, mereka juga mempunyai kelebihan baik dari prestasi belajar, pengetahuan agama, dan lain sebagainya. Selain program tersebut, sekarang juga banyak didirikan sekolah dasar Islam terpadu atau SDIT yang mana sekolah tersebut tidak hanya mempelajari ilmu umum saja, tetapi juga diimbangi dengan ilmu agama seperti diadakannya program tahfiz Al-Quran. Karena banyaknya orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolahan pendidikan dasar yang berbasis Islam. Nah, salah satu sekolah di Banjarmasin yang menerapkan sekolah dasar Islam terpadu adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu Al
Al-Firdaus Banjarmasin yang berada di naungan Yayasan Bina Insan Madani. Nah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus ini adalah sekolah swasta yang mana sudah memiliki akreditasi A dan banyak prestasi yang dicapai oleh sekolah tersebut. Nah, di antaranya yaitu salah satu siswa yang bernama Muhammad Fikri Hanif yang termasuk 6 besar acara Hafiz Indonesia 2020. Karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang apakah pengaruh pendidikan tahfiz Al-Quran ini berhubungan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata pelajaran rumpun PAI di SDIT Firdaus Banjarmasin. Yang kedua, apakah ada pengaruh pendidikan tahfiz Al-Quran terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran rumpun PAI pada siswa kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 4 dalam mata pelajaran rumpun PAI di SDIT Firdaus Banjarmasin. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendidikan tahfiz Al-Quran terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran rumpun PAI pada siswa kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Adapun manfaat secara praktis dan teoritis dari penelitian ini adalah secara praktis penelitian ini yaitu sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pengetahuan agama, dan secara praktis penelitian ini bagi kepala sekolah yaitu sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum ke depannya. Bagi tenaga pendidik, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mata pelajaran rumpun PAI dan tahfiz Al-Quran bagi siswa, yaitu sebagai untuk meningkatkan pelaksanaan program tahfiz Al-Quran dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran rumpun PAI, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk melakukan penelitian dalam permasalahan yang serupa namun dengan pendekatan yang berbeda. Nah, itu tadi adalah manfaat secara teoritis dan praktis penelitian ini. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis nol jika tidak ada hubungan antara pendidikan tahfiz Al-Quran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran rumpun PAI kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Dan hipotesis alternatifnya yaitu jika ada hubungan antara pendidikan tahfiz Al-Quran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran rumpun PAI di kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin. Adapun landasan teori dari penelitian ini adalah pendidikan tahfiz Al-Quran, hasil belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama pendidikan tahfiz Al-Quran. Pengertian kata tahfiz artinya menghafal, dan masdar dari kata hafazha atau hifzah yang diartikan dengan penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan hafalan. Sedangkan menurut bahasa, Al-Quran adalah masdar dari fi'il qara'a yang diartikan dengan arti isim maf'ul, yaitu makru'un, yaitu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dapat disimpulkan kata tahfiz Al-Quran adalah sebuah proses mengingat, menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diturunkan melewati perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu memeliharanya dengan cara menghafalkan secara keseluruhan maupun sebagian agar terjaga dari perubahan dan pemalsuan orang-orang yang berbuat jahat. Nah, selanjutnya yaitu hukum menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi pemeluk agama Islam sebagai pedoman hidup dan sumber-sumber hukum Islam. Tidak semua manusia sanggup menghafalkan dan tidak semua kitab suci juga dapat dihafalkan kecuali Al-Quran, dan hamba-hamba yang terpilihlah yang sanggup untuk menghafalnya. Nah, apabila hal ini tidak dilakukan, maka seluruh umat muslim menanggung dosa, dan ketetapan hukum ini tidak berlaku pada kitab-kitab semawi yang lainnya. Jadi, menghafal Al-Quran ini adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana jika salah seorang muslim menghafalkannya, maka gugurlah kewajiban muslim-muslim yang lain untuk menghafalkannya ya. Adapun persiapan yang pertama dalam menghafal Al-Quran yaitu persiapan entaran, yaitu persiapan dari dalam. Yang pertama yaitu niat. Jadi kita harus
meluruskan niat dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, tekad. Jadi kita harus mempunyai tekad yang bulat dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, peluang waktu tetap. Jadi kita harus mempunyai peluang dan waktu yang konsisten dalam menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, sudah mahir membaca Al-Quran. Jadi kita harus mahir dulu dalam membaca Al-Quran, benar dalam tajwid dan tahsinnya, baru kita menghafalkannya. Nah, yang kedua yaitu persiapan ekstern, yaitu dari luar. Yang pertama yaitu mushaful Quran, yaitu kita harus mempunyai Quran terlebih dahulu untuk menghafalkannya. Biasanya para tahfiz ini menggunakan Al-Quran pojok dalam menghafalkan. Nah, yang kedua guru pembimbing. Jadi kita harus mempunyai guru dalam menghafal Al-Quran untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan kita dalam menghafal Al-Quran. Guru pembimbing ini baik dari teman, guru tahfiz, dan orang yang bisa membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu faktor lain yang ikut mempengaruhi, yaitu seperti daya ingat. Jadi daya ingat seseorang itu juga sangat mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, pemusatan perhatian. Yang ketiga, memahami makna ayat juga sangat mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran. Yang keempat yaitu faktor usia. Faktor usia ini juga sangat mempengaruhi terhadap menghafal Al-Quran. Jika usia kita sudah tua, maka pasti kita akan susah dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kelima yaitu lingkungan. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi dalam menghafal Al-Quran. Jika dalam lingkungannya itu orangnya banyak yang menghafal Quran, maka dia akan termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran juga. Nah, selanjutnya yaitu metode tahfiz Al-Quran. Adapun metode yang biasa dipakai dalam menghafal Al-Quran yaitu yang pertama metode wahdah, atau yang dibaca ayat per ayat baru dihafalkannya, diulang-ulang lalu dihafalkannya. Nah, yang kedua yaitu metode kitabah. Metode kitabah yaitu metode yang ditulis terlebih dahulu ayat tersebut lalu dihafalkan. Yang ketiga yaitu metode sama'i, yaitu dengan melalui pendengaran atau audio, yang mana ayat tersebut didengarkan terlebih dahulu lalu dihafalkan. Yang keempat yaitu metode gabungan, atau metode gabungan misalnya seperti wahdah dan kitabah atau kitabah dan sama'i. Nah, yang kelima adalah metode jama'. Metode jama' ini adalah yang dibaca secara bersama-sama lalu dihafalkan. Nah, itu tadi adalah metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Banyak sekali keutamaan yang didapat orang yang menghafalkan Al-Quran. Di antaranya menghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, karena orang yang bisa menghafalkan Al-Quran sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghafal Al-Quran adalah kelak orang tua akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari yang ada di dunia. Nah, itu tadi adalah salah satu keutamaan menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku manusia dari tidak tahu menjadi tahu yang didapat dari hasil pengalamannya, dari lingkungannya, baik menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik anak tersebut. Yang selanjutnya itu hasil belajar. Jadi hasil belajar adalah sebagai hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses pembelajaran dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan, baik kognitif, afektif, atau psikomotorik anak tersebut. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal atau dari dalam yang mempengaruhi hasil belajar adalah aspek fisiologis atau aspek fisiknya, yaitu baik dari penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Aspek psikologis ini yaitu aspek yang berhubungan dengan psikologi, yaitu berkaitan dengan kecerdasan, minat, dan motivasi, dan lain sebagainya mengenai anak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor internal atau faktor dari luar. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar. Yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan empat lingkungan sekitar. Nah, itu tadi adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam itu sendiri, yaitu sekurang-kurangnya melalui mata pembelajaran agama Islam yang diajarkan di jenjang pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam.
dalam kehidupan sosial mempunyai fungsi sebagai sosialisasi individu, yang berarti bahwa agama bagi seorang anak akan mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi dewasa, seorang memerlukan semacam tuntunan umum untuk mengarahkan aktivitasnya di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Pada dasarnya, pendidikan agama Islam bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam di jenjang pendidikan yaitu ada 4, yaitu mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu membahas tentang Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak, yang mana mengenai tentang akidah yaitu keyakinan, dan akhlak yaitu mengenai akhlak atau perilaku. Yang ketiga yaitu mata pelajaran fikih, yaitu mengenai hukum-hukum syara. Yang keempat yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu mengenai tentang sejarah-sejarah pada masa lampau. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup pada mata pembelajaran PAI di jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis dan pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang mana berhubungan dengan angka dan dianalisis menggunakan statistik. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional atau menghubungkan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya yaitu mengenai pendidikan tahfiz Al-Quran, dan variabel terikatnya itu hasil belajar siswa pada mata pelajaran rumpun PAI. Selanjutnya populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kelas 4 yang berjumlah 30 orang, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh, atau jika populasinya kurang dari 100 maka seluruh populasi harus diambil. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi. Jadi peneliti mengobservasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sekolah atau lokasi penelitian yang dilaksanakan, yaitu di SDIT Firdaus Banjarmasin. Yang kedua yaitu wawancara. Jadi peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh data tentang program tahfiz Al-Quran dan hasil belajar pada mata pelajaran rumpun PAI di kelas 4 SDIT Firdaus Banjarmasin, yang mana wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran rumpun PAI, dan guru tahfiz Al-Quran. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Jadi dalam pengumpulan data ini juga melakukan dokumentasi, yaitu mengenai arsip nilai tentang mata pelajaran tahfiz Al-Quran dan arsip nilai tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang selanjutnya yaitu uji instrumen. Dalam uji instrumen ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji validitas, dari data dokumentasi banyaknya hafalan Al-Quran yang telah dihafal siswa kelas 4 yang telah dilakukan oleh guru tahfiz. Nah, sedangkan uji validitas dari data tentang hasil belajar pada mata pelajaran rumpun PAI telah dilakukan oleh guru mata pelajaran rumpun PAI. Begitu juga dengan reliabilitas. Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini dari hasil dokumentasi banyaknya hafalan Al-Quran yang telah dihafal siswa kelas 4 yang telah dilakukan oleh guru tahfiz. Sedangkan uji reliabilitas dari data tentang hasil belajar siswa mata pelajaran rumpun PAI juga telah dilakukan oleh guru mata pelajaran rumpun PAI tersebut. Selanjutnya, jika data penelitian sudah diperoleh, langkah berikutnya adalah pengolahan data dan atau analisis data. Adapun teknik pengolahan data yaitu melalui editing data, coding data, tabulasi, dan interpretasi data. Adapun yang selanjutnya yaitu analisis data. Jadi setelah data terkumpul maka kita menganalisis data. Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Nah, dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang
Yang pertama, mencari nilai mean atau nilai rata-rata terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu melakukan standar deviasi. Yang ketiga, melakukan uji normalitas. Yang keempat, melakukan uji homogenitas. Yang kelima, melakukan uji korelasi untuk mencari hubungan antara dua variabel. Yang keenam adalah melakukan uji T. Dan yang ketujuh, melakukan coefficient determinasi. Nah, itu tadi adalah penganalisis data dalam penelitian proposal saya kali ini. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya mengenai proposal yang telah saya buat. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.